Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan ini izinkan saya mendiseminasikan rancangan tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek di PJOK. Ini hasil dari proses pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan, dan di tugas akhir disuruh untuk merancang proses pembelajaran PJOK yang berbasis proyek. Jadi dewasa ini seperti yang dibicarakan tadi, bahwa paradigma mengajar kita harus mulai meninggalkan sistem konvensional. Kalau di PJOK sering kita melakukan sistem komando ataupun gaya komando, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher center. Ya. Nah, kalau di kelas mungkin masih banyak kita menggunakan ceramah. Bagaimana kita memberikan pelibatan siswa lebih banyak lagi. Nah, ini rencana tindak lanjut rancangan program berbasis proyek pembelajaran kokurikuler. Jadi kokurikuler ini untuk menunjang di proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Selanjutnya, ini nama kegiatannya, pembelajar siaga. Penumbuhan motivasi belajar melalui siswa aktif berolahraga. Jadi pembelajar siaga ini bikinan saya sendiri, ya, bukan dari jiplakan ataupun suruhan dari mentor. Jadi ini untuk mencipta bagaimana program ataupun kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, anak digali untuk bisa menumbuhkan kreativitasnya. Yang selanjutnya, ini latar belakangnya. Bapak Ibu mungkin dewasa ini melihat dan merasakan bagaimana anak-anak, pernah nggak ada yang tertidur di kelas? Sering ya. Pernah nggak anak-anak yang bukan tertidur ya? Kesannya gitu lemes gitu kan, seperti itu. Terus di proses pembelajaran kurang motivasi gitu, kurang konsentrasi gitu. Apa sih itu alasannya? Mungkin berbagai banyak faktor gitu. Yang saya soroti di program ini yaitu anak-anak banyak mengeluh dengan kesehatannya karena penggunaan gadget dan juga pola asuh orang tua. Jadi tidak ada penekanan, mungkin ada sih penekanan, cuman susah untuk diikuti oleh anaknya gitu. Sampai begadang larut malam, sehingga ketika datang ke sekolah, ya seperti yang difoto oleh Pak Ade gitu kan, kemarin anaknya malah tidur gitu kan, seperti itu. Nah, ini latar belakang program ini, kemampuan kebugaran dan kemampuan gerak selalu beriringan saling berkaitan langsung dalam praktiknya, yaitu kebugaran seseorang sangat menunjang untuk keterampilan geraknya. Jadi aktivitas di dalam kelas, aktivitas proses pembelajaran itu adalah salah satu keterampilan gerak anak-anak yang ditunjang oleh kebugaran anak itu sendiri. Dan kebugaran itu banyak faktornya. Ya, dari pola makan, pola hidup, terus juga pergaulan mereka. Jadi saya menyoroti hal-hal seperti itu. Anak-anak kurang konsentrasi, kurang motivasi karena kebugaran anaknya kurang gitu. Seperti itu. Pembelajaran, terutama di pembelajaran PJOK. Sebenarnya di pembelajaran PJOK sudah berusaha disenang-senangkan dengan permainan gitu. Kalau Pak Ingin di bahasa Sunda ada kaulinan barudak. Itu diterapkan di PJOK, senang Pak anak-anak. Tapi durasinya nggak lama. Kenapa nggak lama? Ya kurang bugar gitu. Seperti itu. Aduh Pak, leles, aduh Pak capek gitu. Mungkin Pak Ingin juga merasakan yang seperti itu. Ya, ketika di PJOK itu kita melaksanakan itu, tapi durasinya nggak lama, anak-anak senang-senang, bahagia gitu, menyenangkan, cepat leles gitu lah istilahnya seperti itu.
Faktor pendukung menerapkan pola hidup sehat pada murid agar memiliki kondisi kebugaran yang baik untuk menunjang keberhasilan belajar sangat diperlukan. Di pembelajaran PJOK yang bermakna dengan lebih mengedepankan pada pelibatan murid pada proses pembelajarannya akan sangat sulit jika kemampuan kebugaran murid kurang. Konsentrasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran tidak berlangsung lama. Murid cepat lelah dan mengeluh dengan kondisi kebugarannya. Mungkin Bapak Ibu ya merasakan di kelas gitu dan juga melihatnya. Selanjutnya, tujuan program ini, pembelajaran berbasis proyek ini memiliki tujuan meningkatkan kebugaran jasmani murid untuk menunjang partisipasi, motivasi serta pelibatan murid dalam proses pembelajaran, khususnya di PJOK. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian, peserta didik mampu merancang dan mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan olahraga secara kolaborasi untuk peningkatan kebugarannya. Jadi di sini peserta didik dipersilahkan untuk merancang nanti selama satu periode latihan, ya, karena dalam program pelatihan itu ada harus progres meningkat kebugarannya. Nah, ini dipersilahkan anak didik nanti dengan suara ataupun pilihan ataupun kepemilikannya memilih olahraga apa, memilih latihannya bentuknya apa. Dipersilahkan dengan bebas. Bolehkah dengan permainan apa itu kaulinan barudak? Ya. Yang zaman jadul galah asin, boleh silahkan seperti itu. Untuk meningkatkan kebugarannya. Dan nanti harus juga kita kolaborasi dengan wali kelas, harus berhubungan dengan orang tua. Jadi harus ada kolaborasi seperti itu. Langkah-langkahnya, analisa proses pembelajaran. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika menganalisa di proses pembelajaran, anak yang banyak lelah gitu, mengeluh, cepat capek. Analisa kemampuan kebugaran murid. Kemarin dilaksanakan ada tutut kata Bu kata Bu Huswa. Ini ada suara tutut terus apa sih? Itu lagi tes, blip tes, mengetes kebugaran anak. Mengetes kebugaran anak bagaimana? Tesnya lari bolak-balik, ketika ada bunyi tut, lari, tut, lari. Makin lama makin cepat. Levelnya dari 1 sampai 21. Ternyata anak kita ketika sudah dites itu hanya banyak sekali yang di bawah standar. Levelnya cuma sampai 4. Ada 1-2 orang yang sampai 7. Itu pun ketika dilihat di proses pembelajaran ternyata dialah yang aktif, dialah yang benar-benar fokus gitu. Terus sikapnya juga jadi apa ya? Berbanding lurus lah. Berbanding lurus dengan koneksi dia di proses pembelajaran dengan kebugaran. Itu seperti itu. Ketika dites kebugarannya, ternyata di proses pembelajarannya juga kenal Dira. Nah, Dira itu kondisi fisik kebugarannya bagus. Di proses pembelajaran juga mungkin di saya mah bagus di PJOK, mungkin di yang lain kayaknya bagus juga sih kayaknya. Ya. Ini merancang kolaborasi murid, terus merancang program latihan kebugaran jasmani dan kegiatan olahraga tentunya nanti diarahkan dulu seperti itu bagaimana cara merancang program latihan, penjadwalan dan evaluasi. Hasilnya, murid mengetahui kondisi kebugarannya, murid mengetahui manfaat dari kebugaran jasmani, terus murid mampu merancang latihan serta mempraktikkan peningkatan kebugaran dan olahraga. Murid yang sudah berhasil menjadi role model. Nah, Dira tuh bisa jadi role model tuh. Ketika dia program kebugaran jasmaninya bagus, terus di proses pembelajarannya juga kayaknya paling menonjol gitu, seperti itu. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Inilah tuntutan komunitas belajar, tetap di pelatihan-pelatihan manapun komunitas belajar dituntut. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran kokurikuler PJOK yang melibatkan murid kelas 7. Ini rencananya dilaksanakan pada semester 2 tahun 2023-2024 selama 3 bulan. Selama pelaksanaannya perlu dukungan dari orang tua,
yaitu mengenai penanganan pola hidup sehat untuk menunjang peningkatan kebugaran jasmani. Tentunya ini pola asuh anak dalam menggunakan HP, ya, dan juga pola tidur dan gizi makanan. Ini harus diinformasikan. Keterlibatan wali kelas dalam kerjasama komunikasi dengan orang tua murid dalam rancangan program dan selama proses pelaksanaan pembelajaran proyek. Mapel yang terlibat yaitu matematika dan dalam melihat tabel hasil pengukuran kebugaran jasmani, serta IPA dalam melihat kapasitas kemampuan organ tubuh. Nanti mungkin bisa berhubungan dengan Budian, ya, mengenai organ-organ tubuh bagaimana dapat menunjang kebugaran jasmani. Dan TIK ada Pak Indra di sini dalam penggunaan media teknologi untuk dokumentasi laporan atau pembuatan video dalam nanti hasil karya. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kebijakan pimpinan dalam menunjang program kegiatan. Sekarang mulai Kombe digerakkan. Nah, ini juga berhubungan juga dengan Kombe. Kebijakan kalau yang terdekat mungkin kepala sekolah. Kepala sekolah sangat berperan untuk menunjang kegiatan Kombe ini. Dilanjutkan lagi dari dinas melalui pengawas sekolah. Dukungan dan dorongan guru dalam pelaksanaan pembuatan karya praktik baik. Nah, ini kita harus kolaborasi terus dalam pembuatan karya baik di mapel apapun gitu. Ini khusus di PJOK, jadi daya dorong guru. Alhamdulillah Kombe di kita sudah terbentuk. Jadi mudah-mudahan wali kelas, guru mapel bisa bekerja sama. Kolaborasi guru dalam pelaksanaan program kegiatan. Terus murid menyukai kegiatan olahraga. Murid itu sebenarnya suka kegiatan olahraga, tetapi tidak ditunjang dengan kebugaran fisiknya, kebugaran jasmaninya. Jadi hanya sebentar. Fasilitas dan teknologi yang memadai untuk media dan sumber pembelajaran. Sekarang HP mudah-mudahan bisa digunakan untuk sumber pembelajaran yang baik, bukan hanya main game, tidur larut malam, ketika datang ke sekolah ngantuk. Rencana evaluasi diagnostik awal melalui observasi dan multi stage lead test kebugaran jasmani. Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan dukungan dan dorongan serta pelaksanaan dan peningkatan keberhasilan proyek. Evaluasi akhir dengan observasi dan multi stage lead test lagi. Evaluasi pelibatan orang tua dan dukungan pelaksanaan proyek. Kapasitas pelibatan mapel lain dalam pelaksanaan proyek. Ini evaluasinya. Kemungkinan tantangan murid belum menyadari pentingnya kebugaran jasmani dalam menunjang kebutuhan aktivitas belajar tentunya. Di sini proses untuk menunjang aktivitas belajar. Murid belum mandiri dalam pelaksanaan proyek, harus selalu dalam pengawasan. Ya, memang dalam proyek ini masih ada intervensi kita, tapi minimal. Peningkatan kebugaran tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar, minimal 3 bulan. Itu pun baru sedikit perubahannya. Kalau tidak bersabar maka akan terjadi kejenuhan pada siswa. Kolaborasi kurang terjalin dengan baik. Ini tantangan yang harus dihadapi ketika melakukan proyek pembelajaran yang berbasis proyek di PJOK. Itu saja mungkin rekan-rekan pemaparan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini bisa kita kembangkan. Sebenarnya paradigma kita harus sudah mulai bergeser. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilaksanakan oleh semua mata pelajaran. Itu saja. Di Kombel ini mari kita bergerak, mari kita susun tata nilainya dan komitmen kita bersama, karena ini untuk kemajuan kita semua di sekolah, terutama untuk anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada tambahan enggak, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah memaparkan banyak hal. Yang saya perhatikan itu mengenai anak yang loyo itu berarti kelelahan. Nah, bagaimana untuk punya solusi supaya anak itu
terlalu fokus itu di rumah sampai malam itu ke HP gitu. Bagaimana caranya harus diatur baik dengan orang tua maupun ke anak yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Ya. Ini zamannya Pak kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri untuk mengatasi hal itu. Tapi ini secara khusus di PJOK, saya mengamati anak-anak tuh senang semua pada PJOK. Intinya keluar aja dari kelas udah hore gitu, udah hore. Ketika diarahkan oleh saya, ketika bermain secara benar sesuai aturan dengan alurnya, pemanasan dengan permainan itu senang Pak. Misalkan galah asin atau apa gitu seperti itu. Tapi durasinya cuma sebentar, cepat lelah. Aduh Pak capek Pak. Aduh Pak, perjuangannya juga kurang gitu. Ini menjadi catatan bagi saya. Lemah gitu anak-anak. Apalagi di posisi punten, posisi perempuan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi analisanya seperti itu. Kenapa saya membuat program ini? Terus kalau pertanyaan dari Pak Ihit, bagaimana caranya? Program ini harus kolaborasi dengan orang tua, terutama untuk mendukung pola hidup Pak. Pola hidup. Kita tidak bisa sendiri meningkatkan kebugaran di sini, tapi dia tetap begadang. Malah tambah ambruk Pak. Kita porsir anak-anak latihan itu bermain, misalkan main galah asin gitu ya, tiap sore misalkan, meningkatkan kebugaran jasmaninya. Tapi ketika pulang di rumah dia begadang, wah bahaya, malah tambah sakit. Tuh. Bagaimana caranya? Nah ini kita harus kolaborasi dengan orang tua. Ini peran kita. Bagaimana caranya? Mungkin Bu Nurul melalui BK sudah memberikan bagaimana cara pola asuh, bagaimana cara pergaulan, bagaimana cara menggunakan HP. Tetap kita harus berkomunikasi dengan orang tua Pak. Intinya saya sudah menekankan ke anak-anak di proses pembelajaran, tolong jangan tidur lebih dari jam 9, maksimal jam 10 malah Pak. Ya namanya juga anak, entahlah gimana di proses mereka di lapangan gitu. Tapi sudah dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehatnya ketika mereka datang ke sekolah itu biar bugar gitu. Itu salah satu penunjangnya gitu. Pola tidur. Ya. Itu sementara. Ada lagi? Kalau ininya Pak Eri, ternyata anak itu kan karena memang di rumahnya begitu ya pola atau gaya hidupnya. Pola asuhnya. Sampai jam 12, kadang-kadang kalau dengan anak kita sampai pukul 2 gitu Pak Eri. Ya. Main game gitu. Nah di sekolah, di kelas, anak itu tetap kan banyak yang tidur atau kelihatan ngantuk, tidak semangat belajar. Mungkin kita juga harus memberikan suatu sanksi gitu buat anak, supaya anak itu ada perubahan juga gitu. Betul Pak. Jadi kita zaman sekarang tetap harus kolaborasi. Sanksinya enggak serta-merta gimana gitu. Tetap kita harus komunikasi dengan orang tua. Harus komunikasi, harus memanggil orang tua bagaimana. Nah itu di situ kita ngobrol dengan orang tua bahwa pola asuh itu harus benar-benar gitu. Karena nggak bisa kita main hakim sendiri sekarang dengan tugas-tugas yang berbeda dengan proses pembelajaran gitu. Misalkan pembelajarannya bahasa Sunda, bebersih gitu. Kalau saya biasanya begini, Pak, anak tidur misalkan gitu ya, diberi sanksi langsung oleh saya, silakan keluar, cuci muka dan rambutnya harus basah. Oh, kalau itu mah untuk menyegarkan kembali sih nggak apa-apa gitu. Ya. Itu ada lagi? Mungkin masukan dari program ini? Sharing aja, sharing. Bu Risna ada? Saya mendukung Pak Eri, mendukung sekali dengan proyek ini gitu ya. Pak Eri membuat proyek di sini untuk meningkatkan kebugaran ya. Ya. Kebugaran. Kemudian dengan cara apa tadi, pola hidup sehat ya. Faktor pendukungnya harus sehat dan juga intinya anak berolahraga gitu. Dan juga berkomunikasi dengan orang tua nanti untuk menjaga pola tidur, pola makan gitu seperti itu. Intinya pola tidur lah. Karena zaman sekarang HP sudah sangat mengganggu pola tidur anak. Untuk mengganggu. Ya, kemarin Pak Eri saya ikutan waktu pelatihan itu dari dosen
dosen Unpad, beliau mengatakan bahwa anak itu ternyata hanya 20 menit bisa fokus untuk belajar. Ya. Selebihnya dia tidak bisa gitu. Jadi setelah 20 menit fokus, kemudian diberikan dulu ice breaking itu apa gitu ya. Setelah itu baru dia bisa fokus lagi. Jadi nggak bisa full selama 40 menit, full dia untuk belajar nggak bakal bisa gitu. Apalagi kalau misalnya yang saya rasakan ya, saya ngajar IPA, apalagi kalau sudah hitungan, makanya selalu bilang ke Bu Ina, ini eksponen gimana ini gitu. Anak udah merasa kelelahan gitu dengan diberi seperti itu gitu. Ya. Apalagi di kelas makanya saya dukung banget gitu dalam proyek ini. Di kelas tuh ngantuk, bener. Saya juga rasakan gitu di kelas. Dan memang katanya penelitian 20 menit. Kalau di kelas bisa Bu ice breaking gitu kan, gebrak-gebrak teh meja gitu, atau stretching. Kalau di lapangan sudah capek terus ngantuk, tambah fisiknya ngedrop, ya harus gimana gitu kan, bingung. Kalau sudah Pak lelah nih, Pak pusing, Pak capek, padahal itu baru pemanasan dengan game-game yang diadakan gitu. Mau ke materi inti gimana gitu kan, saya bingung gitu seperti itu. Kalau di kelas mungkin bisa dengan ice breaking, menyegarkan gitu kan, seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa terrealisasi lah gitu. Nanti mohon bantuannya mungkin dengan Pak Indra, dengan wali kelas, kalau misalkan nanti ini direalisasikan untuk proses selanjutnya ke orang tua ataupun program pembuatan dokumentasi. Mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya. Kayaknya Pak, anak-anak itu juga lepas dari karena mereka itu jarang sarapan. Ya itu pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur, ya pola hidup sehat Bu. Memang kadang seusia itu kadang ada. Saya juga dulu nggak pernah sarapan Bu. Tapi ketika udah merasa lemas gitu kan. Kalau masa sekolah tuh gak dipaksa-paksa sama orang tua mah susah. Karena ada yang merasakan kalau habis makan pagi itu kondisi badannya nggak enak gitu. Ada yang seperti itu. Gimana caranya? Yaitu konsultasi sama orang tua. Tapi semakin Harus ngobrol dengan orang tua intinya gitu. Semakin banyak yang bobokan sih semakin di sini banyak yang bobokan. Nah, gitu. Posisinya memang harus dari orang tua Jadi ya. memang harusnya ada edukasi ke orang tua. Betul Ya, karena kita tahu poinnya harus gini. Ya kita di sekolah, nah orang tua itu kan nggak semuanya ini ya. Memang harusnya ada edukasi ke orang tua tentang pola hidup anak-anak ini. Iya, gitu. Iya. Terutama yang saya soroti memang dari segi makan nggak terlalu lah ya. Dari segi